Bayangkan kamu lahir di Mesir kuno, bukan sebagai Firaun, bukan pendeta, bukan bangsawan, tapi sebagai rakyat biasa. Selamat datang di simulasi liar. Kalau kamu hanya rakyat biasa di Mesir kuno, maka 95% kamu akan hidup seperti ini. Di zaman ini, hidup kamu disesuaikan dengan Sungai Nil. Hidupmu tidak diatur jam, tapi oleh banjir tahunan Sungai Nil, musim tanam, dan musim panen. Kalau banjir, tanah bisa subur dan hidup kamu makmur, tapi kalau banjir gagal, maka kamu bisa mati. Sungai Nil sama dengan sumber hidup sekaligus penentu nasib. Karena di Mesir kuno terkenal dengan piramidanya, maka kerja fisik adalah kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, kamu akan mengalami hal seperti angkat batu, gali tanah, panen, bangun kuil, makam, dan tanggul. Tidak ada konsep karier atau impian pribadi. Tapi walaupun tubuhmu kuat karena pengalaman, tetap saja kamu bisa cedera ringan seperti nyeri kronis, gigi rusak, infeksi umum, dan sebagainya. Semua kerja keras yang kamu lakukan itu, pada akhirnya membawa kita ke simbol terbesar Mesir kuno, yaitu piramida. Ini adalah fakta penting tentang membangun piramida. Di zaman Mesir kuno, mayoritas yang membangun piramida bukan budak, melainkan mereka adalah petani yang bekerja saat banjir, off-season. Tapi jangan salah, walaupun begitu kerja mereka sudah pasti berat, jam yang panjang, keselamatan pun minim. Bahkan mati itu hal yang sangat biasa di sini. Catatan penting, mereka tetap dibayar makanan dan tempat tinggal yang layak. Nah, itulah yang akan terjadi padamu kalau kamu hidup di zaman Mesir kuno. Di era ini, agama bukanlah pilihan, tapi kerangka hidup. Di Mesir kuno, segala hal adalah kehendak dewa. Penyakit adalah hukuman dewa, panen gagal adalah kemurkaan dewa, dan kematian adalah transisi. Kamu tidak akan mempertanyakan hal seperti mengapa ini terjadi, karena jawabannya selalu kehendak dewa, dan kematian di zaman ini adalah sebagai tujuan spiritual. Orang Mesir biasanya terobsesi dengan kematian, tapi bukan karena ingin mati. Mereka percaya bahwa jiwa mereka akan diadili, hati yang akan ditimbang, dan lain sebagainya. Tapi ironinya, rakyat biasa tidak akan dimumikan secara megah, dan kehidupan setelah mati bagi rakyat biasa bisa dibilang lebih sederhana. Tapi seorang perempuan di Mesir kuno lebih baik dari zamannya. Dibanding perempuan Yunani atau medieval, perempuan di Mesir mempunyai hak hukum dan bisa mempunyai properti. Karena itu kekerasan dan hukum di Mesir kuno relatif lebih stabil, lebih teratur, dan lebih aman. Tapi hukum di sana sudah termasuk hukuman keras, seperti hukuman fisik dan kelas sosial yang menentukan keadilan. Umur hidup di era ini objektif, harapan hidup rata-rata rendah bagi bayi, dan yang lolos masa kecilnya bisa hidup sekitar 40-60 tahun. Kematian di sana biasanya disebabkan oleh infeksi, kecelakaan kerja, penyakit gigi, dan komplikasi lahir. Oleh karena itu, ini adalah kemungkinan besar yang akan terjadi selama kamu hidup di zaman Mesir kuno sebagai rakyat biasa. Kamu tidak bisa memilih untuk hidup dengan bebas. Kamu tidak bisa mempertanyakan tentang eksistensial. Kamu akan lebih susah untuk mencari jati diri, dan kamu tidak akan bisa berpikir, aku mau jadi apa nantinya, karena hidupmu sudah ditentukan sejak lahir. Dan kesimpulannya, hidup di zaman Mesir kuno sebagai rakyat biasa adalah kehidupan yang berat karena kerasnya, bahayanya, dan hierarkisnya. Bukan seperti neraka, tapi juga bukan kehidupan yang nyaman. Tapi walaupun begitu, di sana lebih religius dan lebih ketat dari zaman sekarang yang mungkin saja bermakna bagi kalian. Dan satu hal terakhir, Mesir kuno bukanlah peradaban emas bagi semua orang. Itu hanya terlihat emas dari sudut pandang orang yang berkuasa. Salam.